yang 1000, macam-macam. Tergantung keadaan masing-masing. Maka Rasulullah menjawab, ma syi'ta, sakarepmu. Tidak ada batas minimal dan tidak ada batas maksimal. Ma syi'ta, sesuka kamu. Karena kalau ditetapkan jumlah tertentu, khawatir memberatkan. Maka Rasul bilang, terserah kamu. Maka Ubay mengatakan, oke, kalau terserah saya, 1/4 dari waktu saya berdoa, isinya saya pakai 1/4 sholawat. Jadi yang 3/4 doa, yang 1/4 apa? Sholawat. Rasulullah mengatakan, tidak apa-apa. Fa in zidta fahuwa khairun laka. Tapi kalau kamu mau tambah dari 1/4, itu lebih baik. Karena Rasul mengatakan kalau engkau tambah lebih baik, Ubay merasa tertantang. 1/4 dikon nambahi. Apa kata Ubay? Ya Rasulullah, aj'alu laka nisfa salati. Separuh dari waktuku berzikir dan berdoa, separuhnya sholawat, separuhnya doa. Rasulullah bilang, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu mau tambah, lebih baik untuk kamu. 1/4 dikon nambahi, separuh masih disuruh nambah. Padahal awalnya Rasul bilang apa? Terserah. Akhirnya Ubay bin Ka'ab tidak punya pilihan lain. Ubay ibnu Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, aj'alu laka min salati kulliha. Ya Rasul, semua waktu doa saya gak ono ndongone isine sholawat kabeh. Aj'alu laka min salati kulliha. Ya Rasul, semua doa saya isine sholawat. Apa kata Rasulullah? Idzan, Ubay, kalau engkau menjadikan waktu berdoamu semuanya untuk sholawat kepadaku, Allah akan memberi untukmu 2 perkara. Duanya bukan begini. Karena pamer cincin nih bang lo ya. Allah kasih berapa? 2. Nomor 1, tukfa hammuk. Semua cita-citamu oleh Allah dipenuhi. Itu nomor 1. Untuk siapa? Orang yang gemar bersolawat. Tukfa hammuk. Ham itu gregete hati, itu namanya hammun. Jadi semua yang mak terletak di jerone hati, panjenengan duwe karep sesuatu, itu sama Allah diijabah. Maka tidak salah kalau zaman dulu ada satu ustadz nasional terkenal, delok opo ae sing kepingin ndek meripat, solawatin aja. Tahu ustadz siapa itu? Jangan nyebut nama. Jadi pokok delok mobil mewah, solawatin aja. Ngelihat rumah mewah, solawatin aja. Yo ndak salah, cuma kok kesannya solawat jadi remeh banget. Solawat hanya untuk mencari perkara duniawi. Nah maka nomor 1, kalau banyak solawat, tukfahamu, semua keinginan kita sama Allah dikasih. Nomor 2, wa yughfar laka dzambuk, semua dosamu oleh Allah diampuni. Maka mulai hari itu Ubay ibnu Ka'ab menjadi sahabat Nabi yang paling gemar bersolawat. Dan setelah itu Ubay mengatakan apa? Tidak ada satupun keinginanku kecuali oleh Allah diberi. Jadi dia kepingin apapun dapat. Sampai ada satu makolahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, wa innar rajula la tuqdha hawaijuhu bis salati 'alan nabi. Ada seorang laki-laki, kata Imam Syafi'i, opo wae sing dikarepi entuk. Dengan apa? Hanya dengan bersolawat kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian, ada 4 tempat ceramah ndak boleh panjang. Panjang gak dirungokne wong. Tempat nomor 1, khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu sak semangat-semangati khotib, jamaahnya tetap khusyuk.
Jadi khutbah Jumat itu dawa, mubadir. Karena di tempat kita Jumatan bukan hari libur kan? Sehingga Jumat itu orang menyempatkan di sela-sela istirahatnya. Maka tidak bijak kalau khutbah Jumat kedawan, nomor satu. Nomor dua, khutbah nikah. Khutbah apa? Nikah. Yang sudah pernah menikah atau yang pengen lagi. Gak usah goyang-guyu podo kabeh ini. Khutbah nikah belas gak dirungok nih, apalagi sama mantennya. Wes mantennya gak ngerungokno ceramah, mikir kok bengi lampor. Mulai lirik-lirikan sama istrinya. Khutbah nikah gak pantas panjang. Nomor tiga, ceramah kuburan. Biasa kalau ada orang wafat, setelah dimakamkan, biasa kan ada nasihat. Itu kedawan, gak dirungokne wong. Intinya ingatkan bahwa kita bakal meninggal, menyusul seperti orang ini. Itu. Dan yang keempat, yang tidak boleh panjang, ceramah halal bihalal. Itu wes percuma. Anda tidak usah tepuk tangan, biasa aja. Halal bihalal seperti ini, kita cuma kepingin ketemu, maaf-maafan, seru-seruan. Intinya untu. Intinya apa? Ah, itu halal bihalal. Nah, maka termasuk halal bihalal ini tidak boleh panjang-panjang. Maka saya insya Allah sampai Isya aja di sini. Baik jamaah sekalian, ada 3 PR pasca Ramadan. Itu aja, singkat, padat, jelas. Ada berapa? 3 PR untuk dilanjutkan pasca Ramadan. Nomor 1, PR-nya adalah bagaimana kita mampu mengistiqomahkan kebaikan Ramadan. Karena tantangannya bukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu sing gak tahu nang masjid ae, itu datang ke masjid. Bahkan imamnya belum datang, dia datang duluan. Saking semangatnya gara-gara gak tahu nang masjid. Ketika Ramadan, wih luar biasa, semangatnya pol, top. Orang lain terawih 11, 13, dia 50. Saking semangatnya. Itu kalau Ramadan. Jadi tidak ada tantangannya. Ramadan itu setan dibelenggu, malaikat awe-awe, surgone dibuka, nerokone ditutup. Jadi kalau Ramadan itu normal. Tapi tantangannya setelah Ramadan. Jujur, tidak usah bohong-bohongan ya. Angkat tangan yang tanggal 1 Syawal pas Rioyo bisa baca Quran 1 juz. Ayo bismillah. Ayo 1 Syawal pas Rioyo ngaji sak juz, angkat tangan. Masya Allah. Oh akeh dayo. Ya memang kalau cari alasan banyak alasan ya. Ya Allah Ustaz, seket metu Ramadan dikon ngaji mana. Nah, angkat tangan lagi. Malam takbiran tetap terawih 13. Ayo bismillah, bismillah. Tidak apa? Malam takbiran, ayo tetap terawih, angkat tangan. Berapa? Sudah lupa terawihnya. Nah, disitulah PR-nya. Karena Ramadan ini jamaah, ini bukan tempat untuk perang. Nggak, perangnya bukan di Ramadan. Perangnya itu setelah Ramadan. Jadi Ramadan itu ibarat training, sekolahan, pelatihan. Allah ngetes dan antum tahu apa pesan besar dari Ramadan? Lek gelem jane iso. Itu pesan besarnya Ramadan cuma itu. Kalau kita mau menyederhanakan, apa pesannya? Lek gelem jane yo iso. Ayo yang masih ngerokok. Yang masih ngerokok, mulai adzan subuh sampai adzan maghrib saged mboten ngerokok? Pertanyaan, maghrib sampai subuh bisa? Lu jawab sing ngerokok iki lho. Oh enggak ada yang ngerokok ini ya? Mulai subuh sampai maghrib bisa enggak merokok? Bisa. Kenapa maghrib balik subuh kok malah gak iso? Ada yang jawab pointer, lah wes gak poso. Oh betul, ini jawaban cerdas ini. Lah kenapa kok maghrib sampai subuh gak iso? Lah wes gak poso Ustaz.
Ya betul ya. Tapi kan maksudnya bukan itu. Kalau subuh sampai maghrib panjenengan saged, maka artinya Allah ingin menunjukkan jane lek gelem maghrib sampai subuh ya iso panggah gak ngerokok. Tapi kan masalahnya niat. Masalahnya apa? Niat. Wes gak niat. Bulan Ramadan, satu hari ngaji 1 juz beres, bisa 1 bulan khatam 1 kali bisa. Setelah Ramadan kok tidak bisa? Apa masalahnya? Nah, maka PR yang pertama istirahat, istiqomah. Apa? Istiqomah. Nah, sekarang begini, istiqomah memang tidak ringan. Istiqomah itu butuh orang yang dewasa. Orang kalau masih kekanak-kanaan, sakarepe dhewe, pengen turu-turu, pengen mangan-mangan, pengen dolen-dolen, tidak bisa istiqomah. Istiqomah itu hanya muncul dari orang yang punya sifat dewasa. Dewasa itu apa? Ngerti di sing apik, di sing elek. Ngerti mana yang manfaat, mana yang mudarat. Ngerti mana waktu yang saya gunakan untuk teman, untuk kerja, untuk istirahat, untuk istri, dia ngerti. Dan dewasa itu munculnya diawali dengan paksaan. Lek dipaksa tidak bisa. Maka orang kalau mau istiqomah, kalau tidak memaksakan diri, tidak akan bisa. Maka dengan itu ada satu hadis di mana Allah Ta'ala itu tidak hanya menginginkan kita melakukan amalan yang besar. Tidak. Allah kepingin. Tapi yang Allah inginkan bukan cuma besarnya. Tapi yang Allah inginkan kita itu melakukan sesuatu ajek dilakoni gak tahu mandek. Itu yang Allah kepingin. Maka hadisnya mengatakan ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang rutin dilakukan tidak pernah putus, walaupun amalan itu kecil. Jadi walaupun kecil tapi ajek, itulah amal yang paling Allah cintai. Sekarang pertanyaannya, apa arti amal yang paling Allah cintai? Apa artinya Allah mencintai amalan ini? Artinya apa? Ada 3. Nomor 1, amalan yang paling Allah cintai itu menunjukkan arti kalau panjenengan saged ngelakoni, maka Anda akan dicintai oleh Allah. Jadi orang-orang yang mampu istiqomah itu orang yang oleh Allah dicintai. Kenapa? Karena amalan yang kita lakukan adalah amalan yang paling Allah cintai. Maka mereka yang mampu mengamalkan, Allah akan mencintai dia. Arti yang kedua, amalan dengan pahala yang paling besar. Jadi kalau Allah mengatakan amalan yang paling Allah cintai, berarti karena Allah cinta, Allah beri pahalanya paling besar. Arti yang nomor 3, amalan yang paling potensial memasukkan saya dan panjenengan semua ke dalam surga. Apa amalannya? Tidak harus besar, walaupun kecil, tapi diistiqomahkan. Maka saya punya satu judul pengajian, 4 amalan selamat dunia akhirat. Semua amalannya ringan, tapi tuntutannya cuma 1. Dari 4 amalan ringan itu bisa ndak kita istiqomah? Jadi masalahnya bukan besar atau kecilnya, bukan berat atau ringannya, tapi siapa yang paling mampu istiqomah untuk mengamalkannya. Tak kasih satu cerita. Ada seorang perempuan, istrinya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Namanya Zubaidah. Ada Ibu Zubaidah di sini? Bu Zubaidah? Sekarang tidak ada nama-nama begitu ya. Sekarang nama-namanya wangil. Saya punya teman guru SD.
Itu zaman saya SD, absen itu mocone gampang. Rifki, Slamet, Budi, Widodo gampang. Kalau perempuan Ratna, Susi, enak. Nama anak sekarang, kata teman saya guru SD itu huruf mati gabung papat. KHZU. Mocone kelangel. Bayangin itu huruf kayak jenenge wong Rusia. Padahal celukane gampang, Sri. Sampai teman saya bilang apa? Gak tak celuk jenenge, tak urut nomornya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Saking angele nyeluk jenenge wong saiki. Nah, itu nama orang sekarang rada unik-unik. Wangel-angel, padahal artinya gak mesti api. Nah, sudah. Namanya Zubaidah. Zubaidah ini istri dari Harun ar-Rasyid. Zubaidah ini punya amalan besar luar biasa. Nanti insya Allah kalau panjenengan umroh atau haji, amin ya rabbal alamin, menjelang tenda Mina, biasa kan ada city tour, keliling-keliling kota Mekah. Salah satu tujuannya itu keliling ke Mina. Nanti menjelang masuknya tenda Mina dari Arafah menjelang Mina, itu panjenengan noleh ke sebelah kanan. Karena itu satu arah, tidak mungkin dua arah. Panjenengan noleh ke sebelah kanan, ada satu tembok tebel. Kalau orang tidak ngerti sejarah, dikiranya benteng. Itu bukan benteng. Tembok itu kalau mutawif panjenengan cerita, itu namanya Ainu Zubaidah. Air milik Zubaidah. Apa ceritanya air tadi? Jadi Zubaidah ketika haji, ternyata di Mina itu tidak ada air. Dan dari sini panjenengan ngerti nanti kalau manasik haji, ada istilah hari Tarwiyah. Tanggal 8 di bulan Dzulhijjah. Nama harinya hari apa? Tarwiyah. Tarwiyah itu bahasa Indonesianya apa? Hari nggowo banyu. Karena jamaah haji mau ke Mina, sementara di Mina tidak ada air, maka mereka berangkat ke Mina itu sambil bawa apa? Bawa kendi, bawa air untuk persiapan air selama mereka di Mina. Maka harinya dibilang Tarwiyah. Nah, Zubaidah tidak dapat air di Mina. Dia mikir, padahal di dekat sini ada air. Kenapa sampai Mina airnya tidak ada? Akhirnya Zubaidah setelah pulang ngomong sama suaminya, boleh ndak bikin irigasi untuk memberikan air kepada orang yang sedang ada di Mina. Katanya suaminya Harun ar-Rasyid, isna'i bimaliki, boleh dengan satu syarat, jangan pakai uang negara. Oh, ini keren ini. Ini Indonesia beres ini ya. Kita bikin gorong-gorong belum jadi, rapat tok 7M. Itu di Afrika Utara. Afrika Utara ya, bukan Indonesia, bukan Afrika Utara. Nah, sudah. Maka suaminya bilang, Harun ar-Rasyid bilang, bikin, yang penting pakai uang kamu. Apa yang terjadi? Didol mas-masani. Dia punya budak-budaknya dijual. Dia punya tanahnya dijual. Dia punya simpanan perhiasan dijual untuk bikin itu. Subhanallah. Jadi itu sumber air itu. Sampai orang di Mina di saat tersebut tidak lagi kekurangan air. Jadi di musim haji damnya dibuka, maka air itu bisa melewati irigasi yang dibikin oleh Zubaidah dari uang pribadinya. Dan panjenengan tahu kisah ini, airnya mengalir, pas netes di Mina, Zubaidah meninggal dunia. Coba lihat orang baik ini, Masya Allah. Beberapa hari setelah Zubaidah meninggal dunia, misanan sepupunya Zubaidah bermimpi ketemu Zubaidah. Ternyata Zubaidah sedang apa? Duduk di taman surga. Maka langsung sepupunya ini mikir, oh ya jelas mlebu surga. Amalane gede. Dia bikin air yang dimanfaatkan oleh jamaah haji sepanjang tahun. Maka misanannya itu tanya sepupunya, bima adkhalakillah al-jannah,
abil ainil lati sana'ti, apakah Allah memasukkanmu ke dalam surga ini dikarenakan irigasi yang engkau bikin? Apa jawabannya Zubaidah? Al-ain wa mal-ain. Apa irigasi itu? Gak didelok blas mbek Gusti Allah. Karena jujur, amalan itu saya panjenengan podo lah, gak usah gaya tok. Semakin besar amalannya, ikhlasnya tambah abot. Nggih napa nggih? Ibu-ibu ini ke pengalaman. Kalau sodakoh kotak amal masjid, sodakoh 2.000, kotaknya ditutupi jilbab. Nggih Bu, kalau sodakohnya 2.000, kotaknya ditutupi jilbab. Alasannya ben ikhlas medit. Cek ora konangan lek mek 2.000. Coba 100.000. Buh. Koncone dikon ngelempit nih, Mbak. Tolong lengketnya, Mbak. Nah, tanganku rodok loro, Mbak. Nanti ketika memasukkan gak langsung melebu. Padahal bolongannya kotak yo gede. Angel ram yo. Mbak, tolong Mbak lebok nih. Baik, Masya Allah. Nah, maka Zubaidah mengatakan apa? Itu sumber air, irigasi, tidak dilihat sama Allah. Terus misanannya ini merasa penasaran. Wabima adkhalakil jannah. Terus apa sebabnya Allah memasukkanmu ke surga? Panjenengan dengerin. Bukan dengan amalan besar. Birok ataini hafaztu alaihima kulla layla. Cuma dengan sholat sunnah 2 rakaat setiap malam istiqomah, gak tahu tak tinggal. Bayangin, justru amal yang besar gak dilihat sama Allah, tapi dengan 2 rakaat setiap malam yang tidak pernah dia tinggal, justru dengan itu Allah memasukkan dia ke surga. Karena amal kecil tersebut menjadi besar dengan istiqomah. Nah, maka ngaji silakan 10 ayat setiap hari, atau bahkan 2 ayat setiap hari, atau mungkin 1 halaman setiap hari. Yang penting bendino ngaji. Atau Anda punya amalan yang lain, setiap mau keluar rumah wajib sholat duha 2 rakaat. Walaupun terkesan kecil, tapi istiqomahnya itu yang menjadikannya besar. Maka Ustadz, apa keutamaan untuk orang yang istiqomah? Ada satu yang luar biasa. Apa itu? Dalam surah Fussilat, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Artinya begini, orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, dia ngomong Tuhanku adalah Allah. Setelah itu tsumastaqamu, istiqomah. Kenapa orang beriman perlu istiqomah? Karena orang yang beriman pasti sama Allah diuji. Kalau iman tanpa ujian, kabeh wong ngaku iman. Nah, justru ketika ujian itu datang, tantangannya istiqomah tadi. Tetap gak beriman. Kita ini tidak korupsi gara-gara di depan mata kita tidak ada uang miliaran. Maka kita ngelok nih. Siapa? Yang barusan ketangkep korupsi siapa?
Saya tidak berani. Jombang ini medai ini ngomong Gus ini. Ya mantan Menteri Agama ya. Itu ketangkep. Ya gara-gara ada peluang. Kita ini ngelok nih. Ngopo Menteri Agama kok korupsi. Loh kita belum teruji. Coba kita yang dites. Jangan-jangan kalau kita Menteri Agamanya malah luwih nemen ojo-ojo ya. Nah maka ujiannya itu adalah istiqomah ketika Allah menguji keimanan kita. Summastaqomu istiqomah. Istiqomah api, istiqomah jujur, istiqomah taat, istiqomah mendekatkan diri kepada Allah, istiqomah tawadhu, istiqomah zikir, istiqomah. Apa yang dia dapatkan? Malaikat-malaikat Allah silih berganti turun kepadanya. Dan kapan itu terjadinya? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, malaikat itu turun kepada orang yang istiqomah menjelang wafatnya. Jadi ketika sakaratul maut, itu malaikat turun gentenan, bukan cuma satu. Dan fiilnya tatanazzal. Tatanazzal itu apa? Turun silih berganti, tidak putus. Jadi malaikat-malaikatnya Allah sing api-api, sing ganteng-ganteng, sing wangi-wangi, sing bagus-bagus, itu turun kepada orang yang istiqomah menjelang orang itu wafat. Terus malaikatnya apa? Allah takhafu. Ojo wedi. Jangan takut. Hati-hati loh, Pak. Kita ini sekarang ketoke gak wedi mati yo gara-gara sik durung ono. Belum ada apa? Sebab-sebab kematian. Coba kalau pas ketok mati tenan, ya keweden, Pak. Saya ini pernah diwedeni temen. Gara-gara saya gampang menggos-menggos. Jalan titik ngos-ngosan. Temen saya bilang jantung. Mati sampai. Masya Allah. Diwedeni jantung. Hati-hati. Kayaknya panjenengan itu sama ya? Sama. Hati-hati. Hati-hati. Kalau sudah mulai kerosok gampang menggos-menggos mas, itu setahun kira-kira. Itu paling telat itu sudah. Bisa jadi seminggu. Nggak, mudah-mudahan panjang umur. Sudah, akhirnya saya cek detak jantung. Dan ternyata betul, di rekaman jantung ada bekas serangan. Tambah wedi. Astagfirullah. Akhirnya sampai saya ke Malang, ke salah satu jamaah pengajian spesialis jantung. Namanya Profesor Saifur Rahman. Saya konsultasi ke beliau, beliau bilang, Ustadz, cek lego menisan, dicek, di kateter, masuk ke tangan sini, kabel, ada kameranya, untuk ngecek ada penyumbatan atau tidak. Subhanallah. Itu baru selangnya mau dimasukkan, darah saya naik 220. Keweden, Masya Allah, mati. Lalu saya ingat istri saya masih muda, ya Allah. Wes takut luar biasa. Sampai ketika tensi itu kan nempel terus di kaki untuk ngecek tekanan darah. Dokternya bilang apa? Wes tala Ustadz, sing tenang. Ora ono wong dicek kateterisasi mati ku ora ono. Terus dokternya bilang apa? Wong Ustadz kok wedi mati. Langsung saya lihat dokter itu, selamat gak ngomong, saya jerone hati tapi. Saya bilang, Ustadz lah dek ngarepmu. Anda tidak tahu dosa saya di belakang Anda seperti apa, Anda kan tidak tahu. Itu sampai akhirnya sama dia digudo, dijak ngobrol segala macam, dikasih obat penurun darah, baru kemudian stabil, masuk. Dan ternyata sehat mas, Anda yang belum tentu. Kalau saya ternyata alhamdulillah. Dia bilang apa? Aiki 20 tahun sih aman. Dan itu baru 3 tahun yang lalu. Jadi masih ada 17 tahun. Astagfirullah. Mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur. Nah, artinya jamaah, menjelang wafat itu menakutkan, medeni. Karena apa? Kita tidak tahu bakal kita pindah ke alam yang seperti apa. Tapi untuk orang yang istiqomah, malaikatnya Allah turun. Malaikatnya bilang apa? Allah takhafu. Ojo wedi. Terus untuk dengan cara apa supaya kita tidak takut? Oleh Allah dibukakan satu pintu langit. Terus Allah tunjukkan surga yang bakal kita tempati. Malaikatnya ngomong apa? Lihat ini.
itu tempat kembalimu setelah ini. Baru kita tidak takut. Oh, ternyata betul-betul bakal masuk surga. Terus malaikatnya ngomong, wala tahzanu, dan jangan sedih. Sedih itu karena apa? Bakal ninggal anak, ninggal cucu, ninggal istri, ninggal suami. Kita kan sedih. Malaikatnya bilang, jangan sedih. Kenapa tidak boleh sedih? Kami yang menjaga, dan orang-orang yang kamu tinggalkan supaya kamu tenang akan kami jaga. Bayangin, itu untuk orang yang istiqomah. Nah, tapi kalau ndak istiqomah, yo abo. Kati mati digeguyon mbek malaikat, siapa? Tereng malaikat, ramasalah tetap mati. Masya Allah, maka repot. Nah, supaya istiqomah, tipsnya ada 3. Supaya bisa apa? Istiqomah. Nomor 1, awali dengan amalan yang ringan. Jangan muluk-muluk. Wes sing ringan-ringan saja. Misalkan mengistiqomahkan sebelum tidur sholat witir 3 rakaat. Tidak apa-apa. Diawali dari yang ringan. Misalkan sebelum keluar rumah harus sudah ngaji Al-Quran minimal 10 ayat. Tapi rutin setiap mau keluar rumah untuk kerja, ngaji dulu 10 ayat. Misalkan masih yo mek 2000, tapi istiqomah sodakoh setiap masuk masjid. Tapi amalan yang kecil tadi diistiqomahkan. Maka untuk melatih istiqomah, nomor 1, awali dengan amal yang kecil. Karena kalau berat, istiqomahnya susah. Nomor 2, berdoa. Minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati. Jadi hati kita ini Allah yang bolak-balik. Kadang-kadang sregep, kadang-kadang males, kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang waduh sholat gak karuan, kadang-kadang beneh, kadang-kadang medit, kadang-kadang sabar, kadang-kadang ngamuan. Itu hati kita dibalik-balik sama Allah. Maka minta sama Allah biar istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hamba ya Allah terus di atas agama. Yang ketiga, pentingnya komunitas. Kekancan. Kalau teman panjenengan baik, di rumah temennya baik, di tempat kerja komunitasnya baik, di lingkungan masyarakat komunitasnya baik, terus berada di komunitas yang baik, insya Allah istiqomah. Insya Allah apa? Istiqomah. Dan kalau sudah bisa istiqomah, maka insya Allah Anda tidak perlu khawatir mati kapan, mati di mana, coba di. Karena istiqomah itu penutupnya pasti husnul khotimah. Karena apa? Disebutkan oleh para ulama, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Orang yang hidup dengan suatu kebiasaan, maka meninggalnya tidak jauh dari kebiasaannya. Hati-hati. Ada orang ketemu saya dari terminal Jombang mau ke Malang. Saya dari Kasembon naik bis Puspa Indah zaman itu mau ke Batu. Duduk satu kursi. Beliau dari Jombang, saya dari Kasembon. Cuma yang menarik untuk saya, orang ini pakai jubah putih, gaya surban putih. Dalam keadaan zaman itu gak sepira umum. Mentale gak kuat, malu pakai itu, apalagi naik kendaraan umum. Lama-lama akhirnya saya tanya, saking pundi Pak dari Jombang. Ternyata beliau itu dari teman-teman jamaah tabligh. Tahu jamaah tabligh? Yang biasanya keliling masjid, bawa jauh lah. Sudah. Terus beliau cerita awal hijrahnya beliau. Jadi beliau itu dulu pelatih badminton Jawa Timur. Beliau cerita, Pak, pas saya latihan, itu saya main double dengan teman saya. Saya 2, musuh 2. Waktu itu ada bola bagus kata dia. Saya teriak ke teman saya, smash, saya bilang. Teman saya loncat, bolanya di smash, koknya, bukan bola. Badminton ya. Di smash itu,
bolanya masuk skop. Yes, bola aja saya gampang ya. Bolanya masuk, orang yang geblak dan langsung meninggal. Itu temen mainnya dia. Langsung dia mikir apa? Bendino badminton mati di lapangan, Anda juga. Kok pas terus mas? Nampaknya di pengajian untuk panjenengan memang ya. Jantung sudah lemah. Badminton juga suka badminton. Kayaknya tidak lama lagi memang. Nah sudah, maka seseorang itu wafatnya sesuai dengan apa? Kebiasaan. Nah, kalau orang itu istiqomah, dia membangun kebiasaan yang positif, maka insya Allah wafatnya akan dalam keadaan yang baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu baru satu poin. Nanti poin kedua kita lanjutkan tahun depan, halal bihalal tahun depan. Dan poin ketiganya halal bihalal 2 tahun depan. Insya Allah semuanya mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, ibadah Ramadannya oleh Allah senantiasa diterima, dan mudah-mudahan setelah kita keluar dari bulan Ramadan, Allah menjadikan kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dari kami cukup sekian. Semoga ada manfaatnya.